dan minhu lahum hatta la yajidu barakati sawmihim wa la tadhar alaihim atharun minal anwar wal mukashafat wal khusyu' lillahi wal iksan baina yadayhi wa talazzud bi munajatihi wa tilawati kitabihi wa zikrihi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di malam Jumat. Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak ma'asyiral hadirin untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada. Perbanyak kita berbuat baik untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kalau kita banyak berbuat baik, maka perbuatan kita akan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan baikmu sampai kepadaku. Ma'rufaka inda ummati tablughuni. Perbuatan baikmu kepada umatku sampai kepadaku. Ya, kita ketahui di dalam hadis yang lain, tu'radul a'mal ilayya fi kulli yaumil isnin wal khamis. Sampai kepadaku amal ibadah apapun yang kalian lakukan setiap hari Senin dan hari Kamis. Fa in wajadtu khairan fahamidullah. Kalau aku dapati amal ibadahnya ibadah yang baik, maka aku bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadtu ghaira zalik, kalau aku dapati sedikit amal baiknya, yang banyak amal buruknya, maka apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah, maka aku mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah menunjukkan baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan baik apapun jangan kita remehkan. Sebagaimana di jalan ada beling, ada paku, ya, jangan kita tinggalkan. Ambil dulu, singkirkan. Ambil, singkirkan. Jangan kita, ini banyak di jalan beling-beling, paku banyak, ya, kita biarin aja dan kita tidak ambil. Harusnya apa? Ya, dari keluar dari rumah sudah ada niat di dalam hati kita. Kalau ada beling, ada paku, apa-apa semuanya akan saya singkirkan. Sudah ada niat di dalam hatinya. Itu perbuatan baik. Ya. Hatta tabassam, walaupun itu tersenyum. Ya, tersenyum. Ya, remeh tersenyum itu perbuatan baik yang kita anggap biasa saja. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassam fi wajhi ahika shadaqah. Senyum, ya, di depan wajah saudaramu itu adalah sedekah.
juga adalah salam. Ya. Jadi jangan kita remehkan perbuatan baik. Mengucapkan salam pertama itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Kita lihat, ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kebaikannya yang ada di situ? Berapa kebaikannya? Ada 30. Ya, Assalamualaikum 10, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Berapa jadi semuanya? 30. Yang menjawab begitu juga. Yang menjawabnya Waalaikumsalam 10, warahmatullah 20, wabarakatuh 30. Walaupun mengucapkan salam. Jadi kalau ketemu sama saudaranya, saudara muslim, yaitu mukanya jangan cemberut. Berikan ya muka senyuman. Kecuali kalau mukanya itu muka cemberut, kayak kemarin waktu akad nikah, ya. Nah itu mertuanya Mahmud itu memang aslinya begitu. Kata Habib Nagib, ente ini al-yaumul farah, please, main tabassam. Ya, hari ini hari nikah anak ente, kenapa ente nggak senyum? Mukanya begitu terus, ya. Akhirnya sudah ditegur begitu baru senyum dia. Kalau sudah muka begitu ya mau dibilang apa lagi? Sudah takdirnya begitu, ya. Tapi akhirnya senyum, ya. Setelah ditegur begitu akhirnya senyum. Jadi paling kecilnya kita apa? Berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah apa? Tersenyum, tabassam. Ya, dahulu kita sewaktu belajar di Tahrim dahulu, ya, suka baca doa sabar. Jadi siapa yang pimpin, ya, ditunjuk sama siapa yang jalan itu, nanti doa sabar nanti. Bagaimana kita baca doa ke masjid itu? Setelah di akhir, ya, setelah selesai mengikuti ittiba'an dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah tersenyum. Fatabassam lil ittiba. Ya. Jadi di akhir doa tersebut apa? Fatabassam lil ittiba. Jadi senyum setelah membaca doa. Jadi teman-teman kita itu ada yang nunjukin giginya, ya. Ada yang ya soto, ya. Habis baca doa itu langsung ada yang gini, ya. Ya. Tabassam lil ittiba, bukan lagi senyum, tapi nunjukin gigi. Berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad SAW sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Dibaca sama Nabi amal ibadah kita yang baik, ya,
disyukuri sama Nabi Muhammad SAW. Yang tidak baik dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kasih sayangnya yang kita baca tadi, ya, Raufur Rahim, kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Bil mu'minina Raufur Rahim. Jadi tidak ada satupun yang kita ini terlewatkan nantinya untuk masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nantinya kita akan dikumpulkan, ya, di yaumil mahsyar, di hari perkumpulan. Di hari perkumpulan tersebut nanti kita akan minum dari telaga Al-Kautsar. Ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya, dipersilahkan untuk minum dari telaga Al-Kautsar. Jadi semua para nabi itu punya telaga, bukannya enggak punya telaga. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi semua para nabi, para rasul itu semuanya punya telaga. Ya, jadi mereka itu umat Nabi Muhammad, telaganya apa? Al-Kautsar. Jadi dikumpulkan kita nanti di telaga Al-Kautsar. Cangkirnya itu banyaknya seperti apa? Cangkirnya itu banyaknya melebihi daripada bintang di langit. Bisa nggak kita ngitung bintang? Ya, jadi banyak nggak bintang? Banyak sekali. Ya, nggak kehitung sampai saking banyaknya bintang itu sampai kita nggak bisa menghitungnya. Jadi kalau kita sudah ngumpul di telaga Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar itu, ya, kalau kita mau minum, cangkirnya itu, ya, mata kita melihat kepada cangkir, udah datang itu cangkir. Ya, jadi menunjukkan ini orang baik. Langsung datang cangkir itu, langsung, ya, ngambil ke tangan kita. Langsung kita minum. Ya. Yang minum ada yang seteguk, ada yang secangkir. Kenapa? Seteguk saja, ya, nikmatnya bukan main. Dijelaskan di situ layat mau ba'daha abada. Ya. Yang minum dari telaga Al-Kautsar itu tidak akan haus selama-lamanya. Kayak kita di sini, ya. Belum apa-apa udah cari air. Belum apa-apa udah minum. Ya. Nah, nanti kalau kita sudah di yaumil mahsyar, sudah di telaga Al-Kautsar, ya, minum satu teguk saja sudah gak pernah haus lagi. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa minum di telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita bisa minum dari tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari tangannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, minum langsung, ya, jangan dengan tangan kita, dengan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang nggak boleh minum. Siapa mereka yang tidak boleh minum dari telaga Al-Kautsar? Ya, orang yang nggak punya mahab. Ada orang datang kepadanya minta maaf, ya, atas kesalahannya. Minta maaf, betul-betul minta maaf, karena ini dosa besar. Apa? Ya, karena dia nggak sengaja membunuh
saudaranya sendiri, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta maaf, gak dimaafkan. Ya, karena apa? Karena di dalam hatinya punya sifat dendam. Ini nyawa balas nyawa. Nah, ini orang kalau sudah ya sakit hati, ya gimana? Sebagaimana yang kita ketahui, yaitu di kota Tarim itu ada Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, abahnya Habib Umar. Ya, abahnya Habib Umar itu setiap minggu harus ngabsen. Setiap minggu harus ngabsen. Ya, tepatnya di hari Jumat. Di hari Jumat ngabsen. Terus dia kasihkan salnya kepada anaknya Habib Umar. Ya, imsik katanya. Pegang ini sal. Dipegang sama Habib Umar sal itu. Sewaktu dipegang sal itu, abahnya turun dari tangga dari sholat Jumat itu ke mana? Ke tempat ya, penjara. Tempat penjara. Di situ ngabsen. Ditunggu sama Habib Umar. Ya, Habib Umar itu umurnya masih 9-10 tahun. Ditunggu nggak keluar-keluar. Ya. Sampai sore. Ini makan siang lepas ini sudah. Ya, sampai sore nggak keluar-keluar. Nggak taunya lewat dari belakang. Penculik itu, ya bukan penculik, ini terang-terangan. Ya, kalau kita bahasanya komunis. Kalau dulu kan, ya di sana itu komunis juga, tapi dari Uni Soviet komunisnya. Ya, jadi sewaktu datang mau nanda tangan langsung langsung diikat, langsung dibawa keluar. Jadi nggak keluar dari siang sampai sore. Sampai sore akhirnya Habib Umar nyamperin ke sana. Nyamperin ke situ nggak ada lagi abahnya. Jerit-jerit, aboy, ya. Aina aboy, masih kecil kan. Akhirnya pulang, sudah pulang, malam ditungguin nggak pulang-pulang. Sampai kakaknya yang paling besar itu Al-Habib Ali Masyhur lagi dakwah di daerah yang mana daerah tersebut Ana pernah mampir ke sana. Namanya daerah Jubair. Daerah Jubair itu sewaktu itu kita masih tahun 2003. 2003 seharusnya sudah canggih, ada listrik, ada apa-apa. Tapi di sana masih pakai serongkeng. Kemana-mana pakai Gojek, nggak ada Gojek. Ya, kemana-mana pakai apa? Pakai keledai. Nyamuknya subhanallah banyak sekali. Habib Ali Masyhur dakwah ke situ berapa tahun? Hampir 12 tahun dakwah di situ. Diperintahkan oleh ayahnya ngajar di sana. Ngajar di Jubair. Di situ ada makam anaknya Sayyidina Imam Muhajir, yaitu Imam Zaid namanya Zaid. Jadi Imam Muhajir itu sewaktu pindah ke Hadramut mencari tempat yang paling tandus, bukan yang ada makmurnya.
Karena apa? Karena di Irak Imam Muhajir itu kalau jalan itu ya belum jalan sudah dibentangin karpet. Mau ke kamar mandi, sebelum ke kamar mandi udah dibakarin buhur. Dibakarin buhur kamar mandinya. Jadi Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa itu ya digelari Imam Muhajir jadinya karena dia berpindah dari Basra menuju ke Madinah, dari Madinah isyarat ke negeri Yaman. Nah, di Yaman di situ mencari tempat yang paling tandus. Jadi berpindah-pindah lagi. Wah, ini enak tempat ini. Pindah lagi, nyari tempat yang paling tandus, yang paling sulit, paling ini. Akhirnya dapatlah dinamanya, nama daerah itu adalah Jubair. Jubair itu sudah tahun 2003 anak ke sana, ya belum ada lampu. Kendaraannya masih keledai. Subhanallah, nyamuknya nggak tahu lagi. Ya, kita dulu diperintahkan dakwah ke sana, ya sampai di sana itu merasakan ya Allah, ini desa ketinggalan sekali. Ya lampu nggak ada, pakai serongkeng. Kalau subuh sholat itu ke masjid, ya ngidupin serongkeng dulu. Hidupin serongkeng bawa ke masjid. Sampai di masjid yang azan, yang qiyamulail, ya sampai subuh, sampai terang matahari. Kembali lagi dari telaga Al-Kautsar itu yang boleh minum di situ adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang pemaaf, pemberi maaf. Jadi orang yang tidak memberi maaf, ya, orang yang punya sifat dendam, ya, kusumat, nah itu nggak dapat minum dari telaga Al-Kautsar. Jadi tanamkan di dalam hati kita, tidak boleh ada sifat dendam. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang pemaaf. Jadi kalau kita kepingin dekat sama Nabi, ya jangan ada sifat dendam. Nabi SAW setelah keluar dari negeri Thaif berdarah, ya, mukanya dari pelipisnya berdarah, ya, giginya pecah, kakinya berdarah, dilempar oleh orang-orang Thaif. Kalau kita begitu, ya, pulang dari negeri Thaif sampai di rumah, apa yang kita susun? Pasti kita akan serang balik. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan ada pengawal malaikat Jibril untuk apa? Menawarkan dari baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Malaikat Jibril menawarkan kepada baginda Rasulullah SAW, melihat berdarah mukanya Nabi Muhammad SAW, kakinya berdarah, mulutnya berdarah. Ini malaikat pengawalnya malaikat Jibril menawarkan, izinkan kami untuk membalikkan negeri Thaif ini supaya tidak ada satupun yang selamat dari negeri Thaif. Mau perempuan, mau anak kecil, mau orang tua, ya,
Jadi malaikat itu minta izin kepada Nabi untuk apa? Ya ibarat kalau buku ini ya dibalikin begini, negeri Taif tersebut. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La." Ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Inilah artaji ukbana." Aku mengharapkan kalau bapaknya nggak mau masuk Islam, anaknya nanti mau masuk Islam. Dahulu di zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling benci sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya siapa? Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini sangat benci sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melempar kotoran, ya. Nabi lewat, ya dilempar kotoran. Nabi Muhammad SAW mengatakan, inilah artaji ukbana. Aku mengharapkan dari mereka ini nantinya kalau bapaknya nggak mau masuk Islam, nanti anaknya masuk Islam. Anaknya nggak mau masuk Islam, cucunya masuk Islam. Shadaqa Rasulullah SAW. Maka benar, maka anaknya Walid bin Mughirah ini pemimpin peperangan masuk Islam di tangan Nabi Muhammad SAW, ya. Di zamannya Nabi Muhammad SAW menjadi sahabat. Siapa namanya? Khalid ibnul Walid. Setiap memimpin peperangan selalu menang, tapi meninggalnya di atas kasur. Ya. Jadi Khalid ibnul Walid ini menyimpan rambutnya Nabi Muhammad SAW di mahkotanya, di atas kepalanya. Jadi setiap peperangan tidak pernah kalah, menang terus Islam. Ya, dari situ akhirnya apa? Pulanglah malaikat Jibril dan pengawal-pengawalnya itu tidak jadi membalikkan negeri Taif. Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama bu'istu mu'alliman. Aku ini diutus untuk apa? Untuk mengajar, ya, untuk menjelaskan kepada mereka siapa Tuhan sebetulnya, ya, bagaimana agama Islam sebetulnya. Agama Islam tersebut adalah, ya, orang yang pemaaf. Jadi orang yang tidak bisa minum dari telaga Al-Kautsar tersebut kalau dia punya sifat dan dendam. Walaupun cangkirnya itu lebih banyak dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia cuma hanya berdiri saja di sana. Tidak bisa minum dari telaga Al-Kautsar. Jadi harus dibuang betul-betul sifat dendam. Ya. Jadi harus betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu aladul hasyam. Ya. Sifat yang sangat tidak terpuji, aladul khasam. Ya, sifat dendam itu. Jadi tidak boleh ada sifat dendam. Kalau perbuatan, yaitu berbuat baik, apa saja yang kita lakukan untuk melaksanakan perbuatan baik. Kalau ucapan, ya sudah jelas. Ya. Kita di malam Jumat ini diperintahkan apa? Aksiru minas sholati alayya fi lailatil gharra wal yaumil azhar. Ya,
Kalau malam Jumat itu perbanyak membaca sholawat. Kalau malam-malam biasa ya baca sholawat, tapi tidak harus ada anjuran perbanyak. Tapi kalau malam Jumat itu dianjurkan betul-betul memperbanyak membaca sholawat. Hari Jumat juga Bilailatil Ghurra wal Yaumil Adhar. Ya, Yaumil Adhar itu hari yang berbunga-bunga, itulah hari Jumat. Bagaimana anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu aina ma kuntum, fa inna sholatakum tablughuni." Sholawatlah kalian dimanapun kalian berada, dikarenakan sholawat kalian itu sampai kepadaku. Sebagaimana di dalam cerita, yaitu Syekh Utsman dengan Syekh Adnan Al-Afiyuni. Jadi dalam cerita tersebut Syekh Adnan Al-Afiyuni ini kehilangan dompet. Sewaktu kehilangan dompet, akhirnya istirahat di masjid Nabi Muhammad SAW. Sewaktu beristirahat di masjid Nabi Muhammad SAW, duduk di raudhah. Sewaktu duduk di raudhah ketiduran. Ya, orang kalau nyari-nyari barang capek kan? Capeknya bukan main. Ya, uangnya tidak ada satupun yang tersisa. Ketiduran. Akhirnya datang Nabi Muhammad SAW kepada tidurnya. Di masa tidurnya tersebut, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadanya, "Ya Adnan, roh indah Utsman, babalighu salam." Ya Adnan, pergi engkau kepada Utsman. Ya, Utsman itu tempatnya di awal pintu, ya, duduknya di depan, itu di belakang situ, ya, Utsman itu. Belakang situ Utsman duduk, katanya, "Roh indah Utsman, pergi engkau kepada Utsman dan sampaikan salamku. Sampaikan salamku. Qul lahu innas sholata alf marrah qad tablughuni." Sesungguhnya sholawat yang dia baca 1000 kali sudah sampai kepadaku. Jadi Syekh Adnan ini disuruh minta tolong sama Utsman yang ada di depan pintu, gerbang pintu. Ya, minta tolong sama Utsman. Bangunlah Syekh Adnan ini, langsung dia pergi kepada pintu belakang itu, gerbang pintu. Datang ke pintu tersebut, langsung dia panggil, "Afikum Utsman, apakah ada nama di antara kalian namanya Utsman?" Ya, langsung nunjuk Utsman, "Anak Utsman." Sewaktu nunjuk Utsman tersebut, ya, ini Adnan langsung dengan senang hatinya, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuballighukum salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepadamu." Akhirnya Syekh Adnan Al-Afiyuni ini setelah membicarakan Rasulullah mengucapkan salam kepadamu, setelah itu Syekh Adnan ini mengatakan bahwasanya sholawatmu yang engkau ucapkan setiap hari 1000 kali sudah sampai kepada Rasulullah SAW. Dan aku ini diperintahkan untuk minta tolong kepadamu, carikan dompetku yang hilang. Setiap tempat Syekh Utsman ini
minta ceritakan lagi. Dibawa ke kantor, minta ceritakan. Dibawa ke mobil, minta diceritakan. Dibawa ke rumah, minta diceritakan. Akhirnya Syekh Adnan ini merasa dipermainkan. Saya ini disuruh cerita terus ini. Ya. Akhirnya Syekh Adnan merasa dipermainkan. Akhirnya apa? Syekh Utsman mengatakan, "Ya Adnan, ata'lim man yuballighuni salam?" Tahukah engkau siapa yang menyampaikanku salam itu? Akhirnya Adnan pun mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'lim man hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahu enggak kau siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afdalul makhluk alal itlaq, paling afdalnya makhluk sejagat raya. Maka dari itu aku kepingin terus engkau menceritakan lagi kepadaku supaya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan salam kepadaku. Kita kalau teman yang nyampaikan salam, ya teman, ya alaik wa alaihis salam. Jadi jawab juga alaik wa alaihis salam. Akhirnya Syekh Adnan pun merasa bahwasanya ini maksudnya dia ini minta ceritakan lagi. Ya, anak bangga. Siapa yang mengucapkan salam? Bukan manusia biasa yang mengucapkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan salam. Jadi sampai apapun yang kita ucapkan, ya sholawat apapun, ya sholawat nariyah, sholawat al-anwar, ya kita baca sholawat tersebut setiap hari Jumat, ya malam Jumat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada kita wa min adabus shaim, dari adab-adabnya berpuasa, alla yuksirun naum bin nahar, ya jangan banyak tidur di siang hari, wala yuksirul akal bil lail, jangan banyak makan di malam hari. Ini mentang-mentang sudah buka puasa, ya pas buka puasa itu makannya bukan sepiring, ya nambah lagi. Mumpung ini ya malam ini, ya dibolehkan makan ini, nambah sampai 3 piring. Jadi dianjurkan jangan banyak tidur di siang hari dan jangan banyak makan di malam hari. Wal yaksud bidzalika hatta yajidu massal ju'. Ya, maksud daripada berpuasa itu apa? Supaya kita itu merasakan rasa lapar di dalam perut kita. Ya, kita merasakan orang-orang miskin, ya. Orang-orang miskin yang 3 hari enggak makan, ya. Masuk angin di jalan. Nah, itulah tujuan kita berpuasa. Wal atas, dan haus, fatahadzab nafsahu, dan melebur dirinya, wa tada'ab syahwatahu, dan melemahkan daripada syahwatnya, ya. Jadi kebalikannya, kalau orang yang berpuasa sama orang yang tidak berpuasa. Kalau orang yang tidak berpuasa, anggota badannya haus
haus pingin jalan, ya, haus pingin memandang, haus pingin mendengar, itu orang yang gak puasa. Tapi kalau orang yang berpuasa, diajak main ke depan, aduh ini puasa, ya kemana-mana lemas. Apalagi yang puasanya nggak sahur, ya kerasa banget puasanya. Ya terkadang kita ini males makan sahur, padahal fa inna bis sahuri barokah. Ya, orang makan sahur itu barokah. Walaupun dengan tamar korma 3 biji, minum air. Ya, jadi kalau misalnya kita dibangunin sahur, lagi tidur itu, ingat hadisnya Nabi, tasaharu. Nabi mengatakan sahurlah. Ya, fa inna bis sahuri barokah. Ingat, bangun kita. Ingat dengan hadis Nabi, ya, masuk dapur cuma ada, ya, nasi sedikit, ya, kita ambil nasi sedikit itu, walaupun dengan tiga suap, cuma 3 suap, ya, ambil dengan 3 suap tersebut, bil air minum, tidur lagi. Karena apa? Karena di sahur itu barokah. Jadi intinya kita berpuasa itu apa? Ya, mengambil lemahnya itu, mengambil hausnya, mengambil laparnya. Jadi kerasa banget, aduh, ya, diajak main ke depan ke Masjid Nabawi, yuk ke depan. Jadi orang tersebut kalau dia puasa, anggota tubuhnya tidak lapar. Tapi kalau orang yang berpuasa, anggota tubuhnya lapar. Ya, pengen jalan-jalan, kepengin main raket, main pingpong, ya, matanya kesana kemari lihat orang. Ya, pengen tahu apa yang dilakukan orang lain. Itu bagi orang yang tidak puasa. Jadi betul-betul digembleng diri kita itu, disuruh lemah, ya, dan melemahkan juga syahwatnya. Kita tahu tuh kalau bulan Ramadan yang gak suka jalan-jalan subuhnya. Banyak gak gitu? Ya, gak suka jalan-jalan. Oh, kalau subuh rame, ya, apalagi di Tegalega itu, ya, orang gak suka jalan-jalan. Oh, kalau bulan puasa, jangan ditanya, ya. Gak pernah mandi subuh. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, orang mandi subuh itu jarang. Kecuali orang yang sudah nikah, beda lagi. Jadi orang yang gak puasa, ya, lapar matanya, ya. Jadi kalau gitu bukan jalan sore-sore, jalan subuh, ya. Jadi jalannya subuh. Kenapa jalan subuh? Karena banyak yang dilihat. Makanya itu kalau bulan Ramadan nggak boleh pulang sampai tanggal 17. Kalau sudah 17 dekat dengan
akhir, ya sebentar lagi 20, bentar lagi 25, ya bentar lagi habis bulan Ramadannya. Di sini itu gimana? Ya baca Quran, ngaji, belajar,